Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini Senin 4 November 2024. Kita awali dari kompas.com. Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan becak listrik secara cuma-cuma ke tukang becak. Becak listrik gratis ini akan diproduksi BUMN di industri pertahanan PT Land Industri Persero. Prabowo menyampaikan pada tahap awal becak listrik yang diproduksi PT Land sebanyak 1.000 unit. Prioritas yang akan jadi penerima adalah tukang becak yang masuk kategori lansia atau di atas 60 tahun. Saya kira sudah hampir 1.000 yang kita bangun dan kita bagikan. Mungkin kita akan bagikan 1.000 lagi dan kita prioritaskan kepada warga negara yang masih harus narik becak di atas 60 tahun. Demikian ucap Prabowo. Selanjutnya dari antaranews.com memberitakan Budi Aris Setiadi merespon positif langkah kepolisian yang menangkap sejumlah ex anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi atas tuduhan terlibat dalam judi online. Budi Ari yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo periode Kabinet Indonesia Maju sejak 17 Juli 2023 itu menyerahkan seluruh upaya penegakan hukum atas ex anak buahnya kepada polisi. Dari dunia pendidikan, berita1.com melaporkan penunjukan Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen diharapkan mendorong kemajuan serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang dasar dan menengah. Kepala Sekolah SD Eksperimental Mangunan Go Yogyakarta, Agustinus Windu Aji menyatakan bahwa pemisahan Kementerian Pendidikan menjadi 3 bidang terpisah, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan dianggap langkah yang dapat meningkatkan efektivitas kerja. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Abdul Muti sebagai Mendikdasmen dengan 2 wakilnya yaitu Fajar Rizal Uy Haq dan Latif Uhayat. Selanjutnya Tempo.com merilis Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online Bareskrim Polri terus mendalami sindikat judi online slot 8278 jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Cina. Polisi mengungkap ditemukannya sejumlah perusahaan yang menerima aliran dana dari situs tersebut. Wakabariskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri menyatakan dalam mengembangkan penyelidikan kasus ini penyelidik menyisir aliran dana dari transaksi judi online. Pertama, penyidik menelusuri adanya deposit melalui PT Tri Usaha Berkat atau Link QU yang memfasilitasi dan bekerja sama dengan PT Anjana Jaya Teknologi atau AJT dan Mega Lintas Teknologi atau MLT. Selanjutnya dari belahan dunia, Kompas.com menyoroti jutaan warga Amerika Serikat akan menuju tempat pemungutan suara pada tanggal 5 November 2024 untuk memilih Presiden Amerika Serikat berikutnya. Siapapun yang terpilih sebagai penghuni ruang oval di Gedung Putih punya pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Sistem politik Amerika Serikat saat ini didominasi oleh 2 partai. Jadi setiap presiden Amerika Serikat pada zaman modern berasal dari salah satu dari partai tersebut. Masih dari soal politik di Amerika Serikat, antaranews.com memberitakan semakin banyak warga Amerika Serikat yang mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri karena ketidakstabilan politik di dalam negeri yang sebagian besar disebabkan oleh pemilihan presiden. Demikian lapor kantor berita Bloomberg pada hari Sabtu tanggal 2 November. Bloomberg mengutip John Barnett, pakar emigrasi dan pendiri Expatsy, sebuah perusahaan yang membantu warga Amerika Serikat mencari tahu bagaimana mereka secara nyata dapat meninggalkan negara itu. Barnett mengungkapkan bahwa permintaan akan layanan mereka melonjak hingga 900% setelah ajang debat antara calon presiden saat itu, Joe Biden dan Donald Trump. Selanjutnya dari Jakarta, Detik News memberitakan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 sekaligus kader PDIP yaitu Pramono Anung bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat acara peluncuran buku Putra Sulung Presiden RI Soekarno, Guntur Soekarno Putra kemarin. Dalam kesempatan itu, Pramono mengaku mendapat pesan dari Megawati. Ketika bertemu, Bu Mega pesannya hanya satu saja, udah jaga kesehatan, suaramu jangan hilang, dan fokus aja pada sosialisasi di Jakarta. Kata Pramono dalam acara peluncuran buku tersebut di kawasan Jakarta Pusat,
Minggu 3 November 2024. Pramono juga mengatakan dirinya juga menyampaikan kepada Megawati terkait perkembangan pilkada. Pramono menekankan berkomitmen melakukan kampanye yang riang gembira. Selanjutnya dari Riyadh, Liputan6.com melansir Amerika Serikat mengatakan akan melakukan pengerahan aset militer tambahan ke Timur Tengah, termasuk kapal perusak pertahanan rudal balistik dan pesawat pengebom jarak jauh B-52 pada hari Jumat 1 November 2024 malam waktu setempat. Sehari setelah mengumumkan pengerahan itu sebagai peringatan bagi Iran di tengah eskalasi konfliknya dengan Israel, seperti dikutip VOA Indonesia Minggu 3 November 2024. Militer Amerika Serikat mengatakan pada hari Sabtu tanggal 2 November bahwa sejumlah pesawat pengebom B-52 telah tiba di Timur Tengah. Pesawat-pesawat pengebom strategis B-52 Stratofortress dari Divisi Pengebom ke-5 Pangkalan Angkatan Udara Minot sudah tiba di wilayah kewenangan Pusat Komando Amerika Serikat. Demikian kata Komandan Militer untuk Timur Tengah. Selanjutnya Kompas.com memberitakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan lawatan perdananya ke luar negeri selama 2 pekan. Rencananya Prabowo akan berkunjung ke sejumlah negara mulai Jumat tanggal 8 November 2024 hingga Minggu 24 November 2024. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada 5 negara yang bakal dikunjungi Prabowo dalam lawatan luar negeri perdananya. Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi China pada tanggal 8-10 November 2024. Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo bakal bertemu Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri China Li Qiang, dan Partai Komunis China di Beijing. Ia juga dijadwalkan meletakkan karangan bunga di Monumen Pahlawan Rakyat Cina di lapangan Tiananmen, Beijing. Kembali dari Jakarta, CNN Indonesia memberitakan putra sulung Presiden pertama RI Soekarno, Guntur Soekarno Putra, kembali meluncurkan buku pada hari Minggu 3 November 2024. Buku terbaru yang diluncurkan Guntur diberi judul Sang Saka Melilit Perut Megawati, Humaniora Sejarah Nasionalisme Internasionalisme. Buku itu diluncurkan bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun yang ke-80 Guntur. Dia menjelaskan buku itu bercerita tentang kejadian pada tahun 1967 ketika Soekarno sudah tidak menjabat. Ia mengatakan sebelum meninggalkan istana kepresidenan, Soekarno menitipkan bendera Sang Saka Merah Putih kepada istrinya Fatmawati. Pemerintah RI kala itu dipimpin oleh Soeharto yang mengkarantina tokoh proklamasi tersebut di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.